Ya, yang namanya jodoh kagak ada yang tahu. Hah, jodoh? Ini ngomongin apa? Yang ngomongin saham. Karena pada saat saya beli nih saham, rupanya juga ada yang nge-request. Nah, saham apakah itu? Yaps, ini dia yang nge-request. Mas, ya aduh dipanggil Mas jadi nggak enak. Tolong dibahas emiten BDMN. Benar sekali, saya baru membeli saham BDMN ataupun Bank Danamon. Dan tentunya saham yang saya beli itu adalah pasti. Ya, kok minus? Ini beneran nih mau nonton video ini sampai habis. Ini minus loh, bukan plus, bukan profit kayak di sebelah-sebelah loh. Yakin mau nonton sampai habis? Kalau yakin, yuk kita bahas, kita sikat sampai habis. Nah, jadi kita langsung saja. Saya terima kasih dulu teman-teman yang mau ngelanjutin. Yakin walaupun porto saya minus loh Bang Danamon ini, ya berarti masih ada keyakinan bahwa bisa membuat jadi plus ya. Oke, kita lanjut. Ini Bang Danamon ya, posisi tutupnya tuh minus 2%-an ya. Mungkin IHSG juga lagi kebakar ya. Bang Danamon ditutup di bawah 2770. Pesta sudah bubar katanya. Ya udah, pesta bubar saya baru masuk. Ah, ini dia nih ketahuan nih. Jadi ngabisin barang-barang sisa, makanan sisa ya gitu. Nggak juga. Oke, kita lanjut ke key stats-nya ya. Key stats-nya ini bisa kita lihat bersama teman-teman. Kenapa saya agak tertarik? Bukan tertarik ya. Kenapa saya mencicipi ini Bank Danamon? Pertama ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri ya di sini ya. Di net income-nya. Net income-nya konsisten teman-teman. Tumbuh biarpun sedikit kagak apa-apa. Yang penting dia tumbuh dulu ya teman-teman ya. Net income-nya kan. Nah, kalau perusahaan yang tumbuh kan enak kita ngelihatnya ya. Begitu juga dengan revenue atau pendapatannya ya teman-teman ya. Di tahun 2023 ini naik lumayan loh teman-teman. Ini udah mau 20.000 miliar loh teman-teman ya. Tuh lihat profitability-nya, gross profit margin-nya 74%, operating profit margin-nya 26%, net profit margin-nya 20%. PE-nya di angka udah mau 8, 7,84. Tapi ada yang lebih menariknya teman-teman, yaitu adalah book value-nya yaitu ya di kisaran 0,55 teman-teman ya. 0,55. Kemudian teman-teman, untuk harga wajarnya teman-teman, ini di kisaran 4940. Sedangkan diperdagangkan sekarang ini baru setengahnya teman-teman. Nah, ini ibarat kata teman pesen martabak ya, dapat yang satu telur doang. Padahal itu harusnya spesial, 3 telur. Ngamuk nggak? Ngamuk dong. Loh, kita ngomongin martabak apa saham? Lanjut lagi teman-teman, saham perbankan itu juga saham yang menarik karena dia rutin membagikan dividen. Teman-teman boleh cek ya. Itu kalau nggak salah menurut perhitungan Feng Shui saya, apa hubungannya dengan Feng Shui? Itu Bank Danamon biasanya bagi bulan April atau Mei. Nah, sekarang videonya kan bulan Januari ini, berarti sekitaran Januari, Februari, Maret, April, Mei. Januari, Februari, Maret, April. Ya, sekitaran 3 bulan lagi, teman-teman ya. Dia akan membagikan dividennya. Nah, seperti itu. Gimana tanggapan para analisis? Ya, nggak ada ya, sepi ya. Memang katanya tadi istrinya bilang pestanya udah bubar. Beneran bubar, teman-teman. Nggak ada yang analisa. Saya seorang yang analisa. Gimana dengan Fundacat yang biasa kita lihat PBV Standard Deviation Band ini ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat yang di 3 tahun ya, teman-teman. Posisi sekarang nih ya nggak turun-turun terlalu turun juga. Tapi paling enak tuh di kisaran 0,51 atau 0,5. Terendah itu di 0,46 ya teman-teman ya. Mungkin bisa dijadikan area supportnya nanti. Mungkin. Aduh kepijit nih teman-teman. Ini sampai mana ya tadi ya kita ya? Sampai Fundacat. Bagaimana dengan seasonality-nya? Nah, di sini teman-teman, ada hal yang akan bikin wow, teman-teman. Kenapa? Karena kalau teman-teman ini konsisten teman-teman ya, konsisten dari 2020 sampai 2023, 4 tahun berturut-turut. Ini hijau teman-teman. Jadi bulan Juli kalau kita beli merem-merem mungkin K+. Nah, siapa tahu ya teman-teman ya. Karena 4 tahun berturut-turut dia sudah naik ya di bulan Juli ini. Wah, sangat keren banget ya teman-teman ya. Apakah di Juli tahun 2024 juga demikian? Siapa yang tahu? Kita lanjut lagi ke bagian Chatbit atau Cubitnya teman-teman ya. Oke, di sini ya. Di sini mungkin teman-teman agak sedikit bingung ya di sini ya. Oke, kenapa ini? Oh ya, udah sudah kepijit ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, garisnya banyak sekali ini. Waduh, kayak zebra cross aja nih ya teman-teman ya. Jadi kita lihat, kita besarin dulu gini karena saya yakin teman-teman suka yang lebih besar ya kan. Di sini saya sudah melakukan pembelian teman-teman. Area yang saya beli itu saya garis biru agak tebal nih teman-teman. 2780 saya tebelin sedikit lagi ya teman-teman ya. Supaya teman-teman lebih enak lihatnya. Tapi kalau teman-teman mau ngezoom juga nggak masalah. Ini saya beli di harga 2780. Berarti saya minus ya teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Wah ini mah dia lagi mimisan teman-teman. Baru saya gambar garis trennya teman-teman ya. Rupanya analisa saya kali ini benar. Tidak benar. Analisa saya kali ini benar tidak benar. Benar kan? Ya, benar tidak benar. Ya, benar.
bahwa sekarang posisinya lagi uptrend teman-teman. Jadi saya ngerasa saya mau ngambil di supportnya di sini. Harapan saya dia mantul di garis trend line-nya ini dan melanjutkan kenaikan. Ya lumayan lah kalau dia naik kita bisa beli bakso semangkok, baksonya 5 biji, tahu 1. Tapi dia malahan ngebreak dia punya trend. Lah lantas gimana? Pantas saja minus karena saham kan kalau nggak naik ya turun. Kalau minus bagaimana? Apakah kita harus tutup layar menjadi aduh nggak usah lihat lagi deh jadi pusing gimana ya? Nah oleh karena itu teman-teman jangan takut teman-teman karena kita sudah memiliki antisipasi teman-teman apabila saham yang kita beli itu turun ya teman-teman ya. Di sini saya juga akan mencoba mempraktekkan metode yang kemarin sempat share di mana kalau ada saham yang turun di bawah moving average 200 ini yang garis hitam ini, kita akan perkirakan berapa persen ya di sini teman-teman. Saya di sini saya sudah masuk ini di kisaran 3% dari moving average-nya teman-teman. Apakah berlaku di Bank Danamon? Masih belum ada yang tahu. Oleh karena itu saya coba teman-teman ya. Ini moving average-nya. Ini turun sampai di sini minus sekitar 2,54% teman-teman. Saya kira kalau kita lihat kisarannya teman-teman ya, di sini kisarannya biasanya tuh ya turun sekitaran mana ya? Sekitaran 5% ya ada di sini teman-teman ya. Habis itu ini kisaran berapa kita coba lihat. Ini dikit-dikit doang ini kayak apa nih? 2,6% ada juga ya teman-teman ya. Tapi teman-teman juga ada yang lebih dalam seperti ini loh. Agak dalam ya ini teman-teman ya. Agak dalam di sini sekitaran 8% teman-teman. Bahkan kalau kita scroll yang agak ke sini ya tuh teman-teman. Tuh lihat ada yang lebih dalam lagi ya ini. Ini kira-kira seberapa dalam sih ini? Kita coba lihat ya dari MA 200-nya. Iya, sekitaran 26% teman-teman. Ya. Jadi saya udah mulai curi start duluan ketika di bawah MA 200-nya itu sekitaran 2,5% ya tadi ya. Ya. Tapi teman-teman cukup ya kalau misalnya teman-teman takut ya. Saya nggak maksa teman-teman untuk ikut, tapi teman-teman boleh ngeliatin portofolio saya nih ke depannya bagaimana. Karena potensinya jika dia turun, saya akan melakukan averaging down ya. Ini biasanya orang nggak suka, tapi saya suka. Ya udah, karena saya suka, saya mau. Nah, gitu ya teman-teman ya. Averaging down-nya di mana? Ya, averaging down-nya itu di kisaran 2.600 atau 2.500. Berarti nanti kalau Bank Danamon saya minusnya kisaran hampir 10%, saya akan melakukan pembelian lagi averaging down teman-teman seperti itu ya. Jadi saya sudah memberikan garis-garis di mana kira-kira enak nih buat beli ya. Yung ada kasih contekan nih boleh saya beli di mana Yung nih contohnya di 2.600 ya. Ini juga titik support yang menurut saya lumayan kuat, jadi bisa nyicip di sini ya. Saya kan udah beli di 2780. Kalau teman-teman beli di sini, wow, lebih murah dari punya saya. Seperti itu ya teman-teman ya. Ataupun mau mulai di 2500 di sekitar sini, 2510, 25210, 2520 ya teman-teman ya. Ini area beli yang menurut saya support juga kuat teman-teman yang bisa dilirik ya teman-teman ya. Atau ya apabila masih saya sudah melakukan pembelian misalnya di sini saya nggak jadi, saya belinya di 2510 2520 ya, 2600-nya saya skip ya mungkin ya, tapi kita lihat kondisi nantinya. Oleh karena itu saya udah siapin garis-garisnya. Nah, apabila saya skip, mungkin saya juga bisa nunggu di harga PBV 0,46 ataupun terendah 3 tahun terakhir di harga 2270. Ini ibarat kata kalau sudah di harga ini udah dia merem-merem deh langsung timpuk. Tapi jangan alien juga ya. Nah, jadi ada beberapa garis yang sudah saya siapkan. Jika saya melakukan pembelian secara merata, maka saya akan melakukan 3 kali lagi averaging down, yaitu di harga 2600, 2510, ataupun di harga 2270. Namun ini belum pasti saya langsung lakukan pembelian. Teman-teman perlu catat, karena saya masih harus melihat kondisi market di kala itu. Harapannya ketika mendekati bulan April, ya April ini, nanti dia akan bagi dividen. Dia akan mengalami kenaikan. Begitu pula jika dia sudah naik. Saya udah siapin garis resist-resistnya di mana saja seperti di 2850, di 2920 dan paling tertinggi di 3320, ataupun saya mempunyai potensi profit hampir 20% apabila dia mencapai resist tertingginya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kita lihat dulu, kita analisa dulu apabila turun gimana, apabila naik gimana. Karena kalau nggak naik ya turun. Benar kan? Nah, jadi teman-teman itulah perjalanan Bank Danamon yang akan saya lakukan. Jika dia turun saya sudah siap mau beli di mana, dan ketika dia naik saya juga sudah siap mau take profit di mana. Itu semua nanti sesuai dengan harganya pada waktu itu. Jadi ya
Semoga saja video ini bermanfaat buat teman-teman dan yang nge-request tadi. Dan bagi teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, request, ataupun ingin mencoba membantu melakukan perhitungan di tahun naga ini. Bagaimana perhitungan saya di saham? Boleh tulis sepanjang mungkin di kolom komentar. Karena saya nggak bisa ramalan nasib. Bener kan? Nah, oleh karena itu teman-teman, jika teman-teman penasaran bagaimana sih sepak terjang Bang Danamon saya ke depannya, boleh dong teman-teman subscribe saya di sini. Oh ya, mungkin teman-teman ketinggalan video menarik lainnya. Teman-teman boleh lanjut nonton di sini. Di sini. Oke. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menonton sampai di sini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya.